Iyalah, full. Tapi saya rekam pakai Bandicam. Oh, Saya rekam ya. biar biar apa ya? Biar jaga ya. Iya. Padahal karena dikejar waktu makan siang. Biar Saya sih. kira cuma setengah jam naik kan. Udah gitu Pak. Mana kok?
Scan aja, scan aja. WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof Eti? Baik, sehat ya, sehat semua. Amin. Sehat Prof. Recording in progress. Ya, Prof. Sehat ya, Prof. Prof. Yang tadi saya awal Pak, yang ada di delay. Yang di sini loh Pak. Jadi misalkan Bapak kan Assalamualaikum Prof Eti. Prof Eti masih di mute. Bapak Ibu semuanya, mahasiswa S3 akuntansi, selamat siang. Selamat siang Ibu. Ini Bude kan, Selamat siang Bu Yolanda. ya ini Bude kan kita ya. Bude kan kita, Ibu Dr. Yolanda ya. Dan nanti mau Salam kenal sharing ya. semua. Iya, salam Dok. Sharing tentang novelty. Nah, ya. Ya, Prof. Nah, ini pesertanya masih ini ya.
Jadi ini Bu Dr. Yolanda, ini sebetulnya seminar ini diselenggarakan sangat singkat karena ini di tengah-tengah perkuliahan. Jadi perkuliahan sesi 1, terus kemudian ini tak break sebentar, tak tutup jam 12, terus untuk sholat-sholat, makan dan sebagainya, nanti sampai jam 2 ya. Oh baik Prof. Saya akan maksimal menggunakan waktu. Iya, jam 2 terus mereka masuk kelas lagi. Oh baik Prof. Insya Allah. Ada pencerahan. Pencerahan ya. Mungkin kita buka dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahasiswa S3 ya. Nah, di sini ini udah berapa? 57 nih yang masuk ya. Ini masih rupanya banyak sekali yang berminat pengen ketemu dengan Bu Dekan. Ya. Oke. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat semua untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang ini kita masih diberi sehat dan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam mendengarkan sharing yang dari Bu Dekan yang sangat bermanfaat bagi proses penulisan disertasi mahasiswa ya. Kemudian terima kasih Ibu Dekan Dr. Yolanda Masnita yang sangat padat waktunya tapi masih menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Aplaus untuk Ibu Dr. Yolanda, Dekan kita ya. Aplaus semua. Oke ya, plusnya tangan giniin ya, nggak dengar. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya kita juga senang sekali mahasiswa pada bisa hadir, pada semangat ingin mengetahui bagaimana novelty ini. Sebetulnya novelty ini itu kenapa kita sampaikan ya di forum ini, karena itu adalah merupakan core otaknya dari disertasi kita ya, di mana dalam mencari novelty itu banyak sekali mahasiswa yang mengalami kesulitan, sulit ya, sehingga sampai bolak-balik ya kebentur-bentur ya. Nah, itu wajar. Memang kalau kuliah di S3 tuh memang harus kebentur dulu. Nah, setelah itu baru nanti mulus ya. Nah, sehingga dengan berbagai cara kita untuk membimbing mahasiswa mencari novelty dari mulai kuliah riset ya, terus kemudian ada kolokium, bimbingan dan seterusnya. Tapi masih juga banyak mahasiswa itu yang belum ketemu-ketemu, sampai bolak-balik 3 kali 4 kali enggak ketemu-ketemu novelty-nya ya. Nah, untuk itu pada hari ini mari kita belajar bersama-sama ya melalui aplikasi. Semoga ini salah satu juga yang bisa membantu ya mahasiswa untuk menemukan novelty-nya. Ya, aplikasinya yaitu POP dan POS ya. Di sini waktu itu Ibu Dr. Yolanda pernah juga menyampaikan pada seminar di dosen-dosen FEB ya. Nah, itu terus saya lihat waktu itu kok bagus banget. Nah, kemudian saya berpikiran udah nanti kapan saya akan adakan untuk mahasiswa-mahasiswa S3 akuntansi sekalian berkenalan ya. Itu saja adik-adik mahasiswa, semoga adik-adik mahasiswa semangat mendengarkan dan banyak bertanya dengan waktu yang sangat singkat, 1,5 jam. Ini jadi ya 1,5 jam. Ya, mungkin itu saja, nggak perlu panjang lebar saya persilahkan Ibu Dr. Yolanda menyampaikan materinya. Baik. Ya, terima kasih Prof. Eti. Sebelum saya mulai, tentunya yang saya hormati Prof. Eti sebagai Ketua Konsentrasi untuk S3 Akuntansi ya, dan juga seluruh mahasiswa
yang saya nggak tahu nih, pasti kayaknya beragam angkatannya ya, mungkin ada Ya, beberapa. beragam. Oke, jadi ada yang baru kuliah perdana gitu, semester 1? Iya, ada. Oke, baik. Semester 1, 2, 3, kemudian yang sedang news setelah itu, yang mau kolokium, yang lagi kuliah riset, begitu. Ya, oke, ya baik. Bahkan Jadi- ini bahkan banyak sekali ini. Mungkin alumni juga ada yang masuk ini. Ini sampai 72. Iya, sampai 72 ini ya. Baik, nggak apa-apa. Iya. Ya, semoga maksudnya gini, kalau ilmu itu kan beda sama makanan ya. Kalau makanan dibagi-bagi habis ya, tapi kalau ilmu dibagi-bagi justru akan bertambah dan bertambah lagi. Jadi insya Allah hari ini saya dikasih waktu untuk kenalan, untuk bertemu dengan teman-teman yang ada di S3 Akuntansi. Sekali lagi terima kasih Bu Eti, karena kita tahu ya Bu Eti ini mendidik mahasiswa S3 Akuntansi luar biasa ya, karena saya juga kalau mengikuti sidang terbuka itu kan saya pasti ikut, jadi saya selalu mengikuti semua konsentrasi itu saya ikuti ya, mulai dari yang kebijakan publik ya, kemudian manajemen, macam-macam lah. Nah biasanya kalau keluarannya S3 Akuntansi ini insya Allah tidak diragukan gitu ya, karena saya dengar Bu Eti katanya agak keras-keras gimana gitu ya kalau bimbing mahasiswa, tapi percayalah apa yang dilakukan Bu Eti itu adalah sesungguhnya untuk kebaikan Bapak dan Ibu sekalian. Kan nggak mau juga ya kalau tamat menjadi dokter kemudian nggak tahu apa-apa gitu kan ya, malu ya Prof ya. Jadi ya jadi saya justru bangga ada Prof Eti di situ yang mengelola sehingga teman-teman keilmuannya tidak diragukan. Jadi begitu kembali lagi kan ada juga yang asalnya dari dosen perguruan tinggi lain gitu ya. Nah ada juga yang memang praktisi ya. Nah itu begitu kembali ke tempatnya setelah menyelesaikan kuliah itu tetap bisa mendapatkan ilmunya, bisa di-sharing, nggak malu-maluin ya. Jadi bukannya dokter mondok di kantor, tapi memang dokter yang punya mumpuni keilmuannya gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Mondok di kantor. Terima kasih Prof Eti. Oke, saya mulai saja. Saya ngomongnya nanti agak cepat soalnya kan sejam setengah ini dikasih waktunya ya. Tapi saya berusaha untuk memaksimalkan waktu. Moga-moga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat dan juga diskusi saya harap tidak berhenti sampai sini ya. Kapanpun ya bisa diskusi kapan juga ya. Kapan kalau kita bikin sesi 2, 3 juga terserah lah ya. Oke, saya mulai saja. Jadi, sorry, saya harusnya share screen dulu sebentar. Saya izin share screen. Ya, moga-moga sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Sudah Ibu. Sudah Bu. Ya. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, tapi tampilan. Saya pengennya tampilannya sebentar karena nggak kelihatan wajah mahasiswanya. Oke. Terus oke, dah. Nah, saya mengawalinya begini, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Eti bagaimana penting yang disebut sebagai novelty, karena sesungguhnya pada saat level kita itu adalah level doktoral, pastinya adalah konsekuensinya tentunya berbeda kalau seandainya kita ingin menyelesaikan tugas akhir, baik itu tugas akhir yang sifatnya adalah skripsi maupun tugas akhir yang sifatnya adalah tesis ya. Nah, khusus untuk disertasi itu tentunya karena ini adalah peringkat yang tertinggi dalam kita meraih ilmu, pastilah adanya menjadi lebih tinggi dibanding kalau itu adalah tesis ataupun skripsi. Jadi harapannya tentunya tidak hanya sekedar melakukan replikasi saja, tetapi juga harus betul-betul menunjukkan novelty. Mungkin saya izin, saya pengen liatin ini ya, saya ingin lihatkan satu, oke ini dia. Oh, belum kelihatan ya? Oke, ini dia yang belum kelihatan. Oke, ini yang ingin saya sampaikan.
ini jurnal yang cukup baik ya. Jurnalnya ini adalah bicara mengenai dari University of Melbourne ya, bicara mengenai critical thinking. Nah, ini dia sampaikan bahwa inilah derajat degree level antara undergraduate kemudian master atau S2, kita kenal tugas akhirnya namanya tesis kalau di Indonesia. Kemudian kalau levelnya adalah doktoral, maka degree-nya itu adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat ya, kalau S1 itu hanya ya melakukan correctness of information dari elemen-elemen of analysis. Jadi artinya dia boleh hanya replikasi saja, cuman mengkonfirm kembali terhadap apa teori yang sudah ada. Jadi levelnya hanya itu. Kemudian kalau master itu boleh lebih tinggi, dia boleh melakukan reshaping, ya. Jadi itu berarti kan meninjau ulang apakah teori ini perlu dikembangkan atau tidak. Nah, kalau tadi di S1 dia hanya cukup mengaplikasikan saja yang sudah dilakukan, entah itu apapun teorinya ya. Teori misalnya kalau kita tahu tentang teori motivasi lah, entah apa, mohon maaf nanti banyak contoh-contoh saya larinya ke manajemen karena terus terang saya ini basicnya adalah manajemen gitu ya. Jadi nanti mohon disesuaikan saja karena saya memang kurang memahami teori-teori yang ada di akuntansi. Oke, nah kemudian kalau levelnya master itu dia adalah sudah dalam reshaping, jadi harusnya sudah melakukan satu pengembangan saja tapi kan reshape ya. Nah kemudian kalau doktoral itu harus melakukan creative originality ya, creative originality yang harus dia lakukan. Nah apa itu creative originality? Itulah yang kita kenal dengan selalu kalau ujian ditanya apa kebaruannya. Jadi kalau misalnya saya mau mencontohkan bahasa gampangnya ginilah. Kalau misalnya saya mau jualan bakso yang sudah beredar ini, bakso saya apa bedanya sama bakso lain. Nah, kalau misalnya saya mau jualan risol yang sudah ada di muka bumi ini, risol saya apa bedanya? Nah, itulah yang disebut sebagai kita melakukan creative originality. Itu yang diminta tataran doktoral. Nah, Fosvure itu membantu kita. Jadi saya sangat terganggu pada saat mahasiswa kalau di dalam introduction itu dia menjelaskan penelitian ini baru saya loh yang meneliti. Nah, itu kalau ada mahasiswa yang ngomong itu saya cepet-cepet tuh buka software Fosvure-nya, saya langsung buka. Saya cek, benar nggak ini terbaru? Karena di Fosvure itu bisa melacak seluruh jurnal-jurnal yang kita anggap bahwa penelitian kita ini baru, ternyata ya bisa jadi memang baru, memang belum ada, atau senyatanya justru sudah banyak. Nah, itu adalah alat yang membantu kita untuk mendeteksi kira-kira apa yang kita teliti ini sebenarnya itu sudah banyak orang yang melakukan penelitian atau memang baru, atau kita melihat mana sebetulnya yang belum meneliti. Jadi garis mana yang kita belum dilakukan hal tersebut. Nah, kemudian di dalam novelty itu juga Bapak Ibu harus melihat ini ya. Novelty itu kan ada keberagaman, ada levelnya. Ya, novelty itu ada levelnya. Jadi saya ingin menyampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang disebut sebagai novelty itu beragam. Jadi kalau kita lihat ini satu jurnal juga. Jadi saya bicaranya selalu pakai jurnal ya Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena kita kan akademisi. Nggak mungkin kalau saya menyampaikan katanya. Oh enggak. Itu kalau saat kita ujian kemudian cuma cerita katanya, wah habis pasti akan penguji itu tidak akan percaya pada sesuatu kalau tidak ada landasannya. Nah, landasannya itu adalah jurnal-jurnal. Maka itu saya juga apa yang saya sampaikan itu saya merujuk kepada jurnal yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi yang disebut sebagai novelty itu atau kebaruan itu sebenarnya bisa dilakukan dengan 3 hal ya. Kalau kita lihat di sini ada 3. Jadi kebaruan itu bisa yang kebaruannya adalah metodenya. Ini metodenya dia bilang. Oke, jadi metodenya yang melakukan kebaruan. Ya, metodenya apa Bu? Ya terserah, macam-macam, banyak sekali. Misalnya contoh kalau di saya, nanti kalau misalnya contoh kenanya ke manajemen lagi ya, tapi moga-moga bisalah dipahami ya.
Jadi kalau metode selama ini banyak sekali, baik level S1, S2, S3, semuanya melakukannya itu hanya dengan melakukan structural equation modeling, pakai SEM saja metodenya. Nah ini kita merubahnya, yang tadinya pakai SEM secara kuantitatif, kita merubahnya menggunakan mixed method. Mixed method itu apa? Ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya, tetapi kualitatif itu bukan sekedar hanya ngomong-ngomong doang loh, tapi bisa menggunakan software juga. Salah satu software yang digunakan pada saat kualitatif, yaitu softwarenya namanya NVivo. Ya, nah kita memixkan antara si SEM dengan NVivo. Nah, boleh jadi selama ini nggak ada riset yang membahas mengenai hal tersebut dari dua sisi. Nah, kita membahasnya dua sisi. Berarti kita melakukan apa? Kebaruan dari sisi metode, dia bilang. Nah, atau yang kedua, boleh jadi berdasarkan teori. Ini kedua, teori. Nah, bisa jadi berdasarkan teori ini maksudnya apa? Karena ada beberapa penelitian atau beberapa riset. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sempat dengar namanya Prof. Augusti Ferdinand, itu beliau adalah dosen dari Undip. Saya sangat menyukai ya setiap pelatihan-pelatihan yang dia berikan, itu dia sangat gamblang menjelaskan bagaimana teori itu bisa kita cari kebaruannya dari beberapa hal. Salah duanya saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pada saat kita melihat hasil riset orang, itu ternyata hipotesanya ditolak. Berarti kan terjadi penolakan teori. Nah itu bisa menjadi kebaruan. Jadi kalau Bapak Ibu yang bingung dari mana ya saya memulainya, nah carilah jurnal yang pas kita baca result, pas kita baca discussion, itu justru hipotesanya adalah hipotesa yang unsupported atau rejected, itu menjadi peluang kita. Ya, atau yang kedua, dia sebenarnya menjabarkan ada 5 ya, tapi saya nggak mungkin dengan waktu yang sependek ini saya menjabarkan semua ya, tapi saya yang singkat-singkat sajalah sehingga punya gambaran ya. Atau yang kedua, yaitu boleh jadi pada saat kita melakukan satu uji, satu teori, tetapi estimate-nya, waktu kita baca nih, kita baca signifikansinya ternyata hipotesanya diterima. Tetapi estimate-nya atau besarnya pengaruhnya ternyata kecil sekali. Misalnya, ternyata hanya 0,1%, itu juga menjadi peluang. Karena kan harusnya menurut teori, hal tersebut harusnya punya pengaruh yang besar. Misal kalau di saya di marketing itu menyatakan bahwa kalau biaya advertising dinaikkan, harusnya tingkat penjualan kan meningkat karena biaya advertisingnya naik, maka penjualannya harusnya meningkat. Ternyata ya betul ya diterima, tetapi pengaruhnya kurang dari 1%. Kurang dari 40% aja, itu tetap dianggap sebagai estimate yang sangat rendah. Nah, itu bisa menjadi peluang kita mencari apa penyebabnya, apa gejalanya, sehingga teori tersebut tidak lagi berpengaruh secara signifikan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, boleh jadi your unique contribution, dia bilang nih kan gambarnya kayak gini ya, your unique contribution boleh jadi pada konteksnya. Ya, pada konteks misalnya apa? Pada konteks misalnya pada location of cause. Ya, misalnya contoh nih disertasi saya ya. Kalau dulu orang cuma bicara mengenai ranahnya adalah ranah offline, karena disertasi saya kan udah lama tahun 2000-an ya, 2000-an itu belum rame cerita mengenai online ya, maka waktu saat itu saya ceritanya adalah bagaimana kalau penanganan pelayanan pada kasus-kasus yang sifatnya adalah online. Nah, kalau sekarang kan sudah hal biasa ya, tapi di tahun 2000-an hal tersebut menjadi belum biasa. Nah, itu yang disebut sebagai pada konteksnya. Oke, dah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya tutup lagi, maka saya mulai. Ini adalah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Ibu jangan terpancing pada judul ya, bahwa mencari novelty itu bisa pakai pop dan FOSS. Enggak sesederhana itu. Dia cuma sifatnya ngecek ya, sekali lagi hanya mencek saja apakah novelty ini benar novelty. Jangan-jangan novelty-nya itu adalah karena saya kurang baca. Ya, karena saya nggak tahu, bacaan saya kurang.
jadilah ini saya anggap novelty karena saya nggak tahu, saya anggap ini baru gitu. Paham ya maksudnya? Saya ulang. Misalnya contoh kalau di marketing, sekarang lagi rame mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu misalnya contohnya gini Bapak Ibu, ada Siri di Apple yang kita ngomong doang dia langsung texting. Kemudian ada mobil Tesla, nggak perlu sopir ya, tapi bisa dikendarai dengan remote ya. Kemudian apalagi chatbot ya, chatbot itu kan sekarang lagi tren ya di Halodoc ya, itu kan pakainya chatbot. Itu semuanya adalah disebut sebagai kecerdasan buatan. Nah, kalau yang nggak pernah baca menganggap bahwa artificial intelligence itu hal baru sehingga nganggap itu adalah novelty. Tapi begitu dicek di Pop dan Voss, ternyata artificial intelligence itu sudah lama dibicarakan orang. Ya, dan saya yakin itu memang lama. Ya saat kita kalau yang suka nonton film Iron Man pasti paham ya, karena di Iron Man itu walaupun itu filmnya waktu itu kita anggap Iron Man itu keluar, film tadi masih kita anggap sebagai film yang hayalan tingkat tinggi, tapi sesungguhnya Iron Man itu adalah gambaran untuk kedepannya terhadap perkembangan elektronik itu betul sekali. Ya, karena film Iron Man ini tahun 98 sudah keluar, dia sudah bicara mengenai artificial intelligence, kecerdasan buatan tadi ya. Nah, yang kalau kita ngapa-ngapain itu ya nggak perlu layar ya, tapi dia cukup di udara terbuka, kemudian dia bisa mengakses data dari mana saja. Nah, itu kan kalau dulu kita anggap itu sebagai satu hal yang aneh, sekarang memang sudah kejadian. Oke. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang saya sampaikan di siang hari ini itu bukan mencari novelty yang kayak tadi, mencari novelty yang dilihat dari metodenya atau dilihat dari teorinya atau dilihat dari konteksnya, tetapi mengkonfirm kira-kira novelty yang kita anggap novelty beneran baru nggak? Jangan-jangan itu cuman karena saya yang kurang baca sehingga kita menganggap bahwa itu menjadi novelty. Oke. Ya. Nah, ini yang akan saya sampaikan itu tadi sudah introduction, kemudian saya juga sudah menyampaikan beberapa bentuk-bentuk novelty. Tadi saya sudah sampaikan, kita lihat tadi jurnalnya. Jadi novelty ini ada novelty atau gap by teori, ada gap by method, ada gap juga by konteks. Nah, itu tadi ya sudah novelty. Jadi pada dasarnya novelty itu sebetulnya punya tahapan. Ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, dan ada penelitian pengembangan. Jadi novelty itu bisa yang kita novelty-kan itu adalah teori atau konsep baru, bisa juga adalah metodenya, tapi kalau untuk penelitian terapan, ya novelty itu bisa jadi adalah menemukan satu produk baru, atau kalau di akuntansi boleh jadi ini adalah software ya untuk menemukan kemudahan menghitung sesuatu, saya nggak tahu ya, nggak paham saya akuntansi, atau bisa juga mencari prototipe baru. Nah, kalau untuk pengembangan yang disebut sebagai novelty itu bisa merupakan merek dengan fungsi baru atau spesifikasi produk baru. Nah, inilah yang disebut sebagai kebaruan atau novelty. Oke. Nah, kemudian ini kebaruan riset, saya pikir saya akan skip ini ya, Bapak Ibu, nanti saya akan share PPT saya. Nah, yang jelas adalah Bapak Ibu sebagai berikut ya, apapun yang Bapak Ibu lakukan, mau risetnya adalah riset dasar, atau riset terapan, atau riset pengembangan. Emang kalau disertasi boleh ya riset terapan? Oh, boleh banget. Justru kalau punya manfaat untuk maslahat umat, maslahat masyarakat, wah ini disertasinya nggak cuma berhenti dalam tataran teori kemudian disimpan di perpustakaan ya, tapi bisa diaplikasikan. Nah, itu kan harapannya justru naik ke atas, tidak dalam tataran dasar saja, tapi tataran terapan atau tataran pengembangan. Nah, apapun risetnya, yang jelas bahwa Bapak Ibu akhirnya finally di ujung itu harus punya ini. Punya apa? Yaitu Bapak Ibu harus punya contribution to the body of knowledge. Itu yang paling penting. Jadi intinya apapun yang kita lakukan harus punya kontribusi. Kontribusi apa? Body of knowledge.
Jadi, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita punya satu kontribusi kalau kita tidak punya justifikasi pisau atau analisis, baik itu dalam tataran grand theory atau middle range theory. Ya, jadi sekali lagi, jangan kita, kalau bahasanya itu umek ya, muter-muter, cuman di sisi variabel saja. Coba kita mandangnya agak lebih jauh, lebih skopnya lebih luas. Kita lihat kira-kira teori apa yang akan kita kembangkan sehingga nanti memudahkan kita waktu saat kita menutup bab 5 kita, yaitu kita bisa menyampaikan apa kontribusi to the body of knowledge kita. Ya, jadi intinya bahwa contribution to the body of knowledge, walaupun hanya untuk sebuah irisan kecil dari sebuah teori besar, itulah yang menjadi tujuan penelitian ilmiah. Nah, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kalau kita nggak tahu teori apa yang sedang saya kembangkan? Jadi ini nanti kalau masuk ke hutan, ini pasti nyasar-nyasar doang, karena kalau Bapak Ibu baca jurnal itu kan banyak banget ya. Jurnal itu kan, waduh, saya lahirnya tahun 60-an aja, jurnal tahun 50-an kan ada, tahun 40-an ada. Nah, bagaimana kita bisa memilah-milah jurnal tadi? Nah, itu memilah-milahnya kita dari awal sudah menentukan kira-kira teori besar apa, atau grand theory apa, atau middle range theory apa yang akan kita pergunakan. Oke, nah sebelum saya mulai masuk ke dalam pop atau force viewer, saya ingin juga Bapak Ibu melihat, kalau Bapak Ibu melihat gambar ini, kira-kira bayangannya gambar ini gambar apa ya? Kalau lihat gambar ini gambar apa sih? Ada baru di slide sama Pak Nano, judul-judulnya. Itu dia. Itu nggak bangsa ya? Bulan artikel. Apa? Boleh kencengan suaranya? Bukan kumpulan artikel-artikel. Kumpulan artikel, oke. Next, kira-kira kalau ngelihat ini kayaknya bayangannya apa ya? Galaksi. Pemetaan artikel, Bu. Galaksi. Bali. Ya. Jadi ini yang disebut sebagai persepsi ya. Jadi kalau ngelihat ini macam-macam, kalau lagi kepikirannya nih yang lagi nulis artikel, bayangannya jangan-jangan ini gambar artikel. Tapi kalau yang tadi habis baca, ada gempa kemarin ternyata, ini bayangannya ini adalah gambar larva katanya. Ya. Nah, ternyata gambar di depan ini adalah gambar alur Gojek di Indonesia. Ini kalau kita bikin petanya, alurnya ternyata kayak gini lah ribetnya. Ya, alur Gojek pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, baik itu nyuruh beli GoFood atau GoMessage atau GoSend atau Gojek sekalipun atau Gokar dan seterusnya, ini adalah alurnya untuk wilayah untuk wilayah Asia Tenggara. Luar biasa. Dan Bapak Ibu yakinlah bahwa Gojek ini merubah perilaku kita. Iya enggak? Merubah enggak perilaku? Iya. Dengan adanya Gojek. Merubah perilaku. Saya yakin pasti iya. Apalagi kalau hidupnya di kota-kota besar kayak kita gini. Mungkin kalau hidupnya masih di ujung-ujung sana, di mana gitu. Tapi kalau anak saya itu di Cilacap pun dia sudah pakai nih Gojek juga ya. Pokoknya kalau kota besar lah ya. Tapi kalau kota-kota kecil mungkin tidak terpengaruh. Nah, ini luar biasa merubah ya perilaku. Nah, jadi ini saja itu sudah menunjukkan waktu saat Gojek ini ditemukan itu sudah menjadi riset. Ya, riset itu kan timbulnya karena memang ada satu weakness. Ya, orang malas berpergian, memanfaatkan kemalasan orang untuk berpergian, atau juga orang malas untuk datang ke pangkalan Gojek dan seterusnya lah ya. Nah, ini juga terlepas kontroversi mengenai Gojek ya, tapi saya ingin kita melihatnya secara akademisi, bahwa kita melihat bahwa memang Gojek ini betul-betul merubah perilaku konsumen masyarakat. Ya, termasuk keluarga saya sendiri, saya akui dengan adanya Gojek, begitu mudahnya untuk melakukan GoFood, itu anak-anak sekarang beda sekali perilakunya. Ya, begitu ngelihat tudung saji di atas meja nggak cocok, cepat itu kreatif langsung tangannya mencet-mencet ke HP-nya. Ya, dan kemudian kalau dulu awal-awal masih bisa diingetin, nah lama-lama kan kita pasrah, malas juga berantem. Nah, itu merubah, saya yakin. Ya, saya yakin.
Ya, yang senyum-senyum itu ya bukan nyindir ya, tapi memang dalam realitanya pasti begitu. Ya, nah ini adalah salah satu hasil dari riset yang levelnya adalah terapan. Ya, riset terapan. Tetapi perilaku setelah adanya Gojek bisa menjadi riset dasar. Oke ya, itu dia ya. Jadi jangan berpikir bahwa gara-gara adanya Gojek menganggap tidak ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan. Oh, ternyata rubahnya banyak sekali. Oke. Nah, maka itu data yang ada di dalam Gojek ini itu saja sudah bisa menjadi satu metadata. Contoh, anak saya paling seneng mesennya itu adalah kopi-kopian. Kan sekarang lagi tren ya. Saya alhamdulillah tidak kena rasuk kopi nih. Ya, tapi anak saya yang usianya memang di range antara 20-an itu kayaknya untuk tidak kena imbas tren kopi itu agak sulit. Ya, seneng banget mesen kopi Fure. Nah, jadi kalau dia 3 hari aja nggak mesen si Fore ini, maka akan pop up ke dalam HP-nya masuk pengingat-pengingat bahwa dia akan mesen si Fore tadi. Nah, ini nggak main-main. Ya, itu akan bicara mengenai sistem. Oke, nah itu adalah yang disebut sebagai adanya metadata. Ya, nanti besok-besok Bapak Ibu terheran-heran baru masuk mall, HP-nya kira-kira bunyi. Terus tahu aja kalau kita mau ke mall itu mau ngapain, karena dia sudah menggambarkan perilaku kita. Dari mana itu? Dari metadata. Ya, kalau seandainya perusahaannya pinter untuk ngolah data, itu akan dapat metadata. Nah, bicara metadata itulah POP, publish or perish. Ini disimpan metadatanya. Tetapi metadata yang dipublish. Nah, karena gambarnya lucu juga nih. Ya, gambarnya gini, dia bilang. Seorang profesor, kalau nggak pernah mempublish, maka dia perish aja deh, gitu. Jadi artinya kalau Bapak Ibu nanti keluarlah menjadi dokter, mungkin ada yang 1 tahun ke depan, ada yang 2 tahun ke depan, ya doa saya nggak ada yang lempar handuk. Paham ya kalau lempar handuk tuh yang ini, SOS, udah angkat tangan nyerah. Ya, saya nggak berharap seperti itu ya. Kan sekali kita terlanjur cemplung di situ ya kerjain deh ya, jangan sampai kita nyerah ya. Maaf saya tambahin Bu Dr. Yolanda, ada yang dari dokter ini udah 2 yang jadi profesor. Wow, iya betul. Ya, begitu benar. lulus dokter langsung terus mengajukan profesor terus dapat. Iya. Ya, mudah-mudahan ini menular ke yang ini semua mahasiswa. Amin. Oke, silahkan Bu Dr. Yolanda. Ya, makasih. Jadi artinya memang kita dituntut untuk melakukan publish. Kenapa harus publish? Karena nggak boleh pinter sendiri. Kalau tidak dipublish, artinya kita pinter sendiri, tahu, terus kita simpen di kepala kita, terus kita bawa tidur, nunggu sampai waktu kita habis, time out di dunia, kemudian ilmu yang di kepala tidak di-share kepada orang lain. Nah, untuk men-share itu apa yang dilakukan? Ya harus publish itu. Jadi publish itu sebenarnya ngapain sih? Menularkan cara berpikir kita kepada orang lain, supaya orang lain juga paham apa yang kita pikirkan dan bisa mencermati pemikiran. Itulah makanya diminta untuk adanya sitasi. Sitasi itu kan menunjukkan bahwa cara berpikir kita sudah berapa banyak yang diikuti. Ya, jadi kalau semakin besar H indeksnya itu menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran kita dipakai oleh orang. Ya, jadi sekali lagi itulah kenapa tuntutannya Bapak Ibu diminta sebelum maju sidang itu harus punya publikasi. Karena ini salah satunya yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu sebagai kuliah di level yang paling tinggi, kuliah di level doktoral itu tetap bisa sharing ilmunya. Jadi nggak boleh pinter sendirian. Ya, itu adalah publish. Oke. Kalau mau mesti dibilang ada, tapi nggak tiap kamar, mesti minjem dulu kan repot ya Mbak ya? Oh udah mau buat ini suasananya kalau kayak. Ya nggak apa-apa itu tadi bocor ya. Nah kemudian publish or perish
saat ini itu berkembang terus ya, sama lah kayak keilmuan itu juga berkembang. Ya, ini yang dipergunakan adalah Publish or Perish 19,4. Ini penemunya adalah Harzing tahun 2007. Jadi saya wajar ya, kenapa waktu saya kuliah saya nggak pakai ini. Ya karena waktu itu memang belum ada, saya kuliah sama Bu Eti ini sama seangkatan teman, Bu Eti tamat duluan ya. Nah ini Bu Eti ninggalin saya waktu itu, Bu Eti tamat duluan ya udah. Tapi alhamdulillah nggak beda jauh ya, pokoknya harus dikejar kalau Bu Eti ini nggak boleh duluanin gitu. Jadi saya udah ikut semangat jadinya. Nah ini Harzing ini adalah wanita ya, perempuan. Jadi Bapak Ibu juga ya maksudnya ya hebat juga kan, ternyata perempuan juga bisa melakukan satu penemuan. Nah ini yang saya sampaikan mengenai Publish or Perish ini boleh dilihat ya, dia boleh kok dibaca, ini ada di sini ya, harzing.com resource kemudian Publish or Perish ya, ini bisa di-download semuanya termasuk softwarenya. Tadi sih sebenarnya saya sudah sampaikan ke Mbak Dini, saya sampaikan ini loh webnya, linknya. Kalau softwarenya kita mau latihan bersama, tapi saya nggak yakin kita bisa latihan ya karena ini waktunya mepet. Tapi yang penting saya sudah sampaikan bahwa ada linknya untuk mendownload, baik itu yang pertama adalah POP dan kemudian adalah kedua adalah. Jadi kalau POP, fungsi POP ini adalah untuk menambang, ya, menambang jurnal-jurnal. Nanti setelah ditambang, baru kita uji apakah jurnal-jurnal ini sudah membahas tentang riset yang mau kita teliti. Ya, sekali lagi, jadi 2 tahap untuk melakukan novelty, untuk mendapatkan novelty. Yang pertama adalah ditambang dulu datanya. Ditambang itu kan berarti digali ya, dikumpulkan ya sebanyak-banyaknya. Itu ngumpulinnya pakai software POP. Nah, setelah dikumpulin, setelah ditambang, saya pakai bahasanya memang si Perish ini ya, istilahnya adalah menambang memang ya. Nah, setelah ditambang, baru kita cari kaitannya, variabel tadi. Apakah betul ini adalah variabel baru atau sebenarnya variabelnya sudah lama, cuman kitanya aja yang kurang baca sehingga enggak tahu. Ini yang bahaya. Ya, udah gitu ngotot lagi bilangnya, ini baru saya satu-satunya yang meneliti hal ini. Nah, itu yang repot ya. Itu sebaiknya kita hindari. Nah, ini yang penemunya ya. Jadi penemunya adalah si N. Ya, Will Harzing, ini dia, perempuan ya, biasa-biasa aja nih, matanya juga 2 sama kita, hidungnya 1 sama kita ya, jadinya ya rasanya sih kalau udah ditemuin sama orang terus kita nggak mau makainya, padahal itu mempermudah kita, kok kayaknya eman-eman gitu ya. Nah, moga-moga kita maulah ya mempergunakan ini untuk kemudahan kita dalam meneliti. Nah, jadi intinya tadi bahwa sebetulnya dalam penelitian itu ada big data. Ya, data itu kan sebenarnya ada disimpan, baik big data itu di Scopus, boleh jadi big data itu di Google Scholar, ada big data itu di mana lagi coba? Ada di WOS ya, World of Science ya, dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai big data. Nah, kita menambang data tadi ya. Nah, itu dia. Jadi sebelum nanti saya coba tunjukkan, tapi seperti inilah kira-kira tampilannya si POP. Ini tampilannya POP. Yang jelas menambang data dengan POP itu bisa menggunakan basis data atau metadatanya ada 6. Yang pertama bisa dengan Crossref. Ini gratis. Ya, cuman sayangnya gratisnya dia cuman bisa 200 metadata. Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau pengen sampai 1000 metadata yang kita cari ya berarti tinggal 5 kali aja kita lakukan ulang-ulang, karena sekali jalan dia cuman bisa 200. Jadi lakukan aja berulang-ulang. Oke, itu kalau Crossref. Ini gratis. Kemudian ini ya, Crossref itu berarti yang ini. Moga-moga kursor saya kelihatan. Oke, ini dia. Oke, ini dia ya. Ini dia nih. Ini adalah Crossref. Kalau kita pencet ini berarti kita mencari metadata melalui Crossref. Gratis. Cuman bisanya cuma 200. Kalau perlu 1000 ya 5 kali lakukan. Tetap gratis. Kemudian yang kedua adalah dengan Google Scholar. Nah, ini Google Scholar ini juga gratis, tapi dia bisa melakukan dengan 1000 metadata. Ya, kalau saya lebih senang pakainya yang GS
karena lumayan ya, langsung 1.000. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan GS Profile. Ini juga gratis. Nah, yang mulai ke kanan-kanan ini mulai kita harus berpikir ya. Kemudian yang keempat adalah Microsoft Academic. Ini juga Microsoft Academic, cuma Microsoft Academic tidak terlalu banyak ya. Nah, itu juga masih gratis. Tapi kalau yang Scopus ini dia, kalau Bapak Ibu nanti klik, dia akan tanya apa password ya. Nah, Trisakti saja tidak member karena ini ternyata mahalnya ampun-ampun. Tapi kalau perguruan tinggi negeri, kalau punya teman di UI atau di UGM, ini saya sudah cek, kalau teman-teman UI dan teman-teman UGM itu mereka dapat ya. Tapi kalau PTS, sekalipun PTS-nya tetangga kita Untar, itu juga nggak langganan ya. Atau misalnya BINUS itu juga nggak langganan. Jadi ya saya tidak menyarankan Bapak Ibu, karena kalau personal apalagi ya, kalau institusi aja mahal banget, apalagi kalau mau personal ya, maka itu tidak usah menambang data dari Scopus, karena di Google Scholar pun Scopus itu ada dalam Google Scholar. Jadi bisa juga. Dan kemudian yang terakhir adalah yang saya bilang tadi, kita bisa menambang datanya dari WOS. WOS itu adalah World of Science. Ini juga harus langganan atau berbayar, sama kayak si Scopus. Ya, jadi yang nomor 5 dan 6 berarti ini sama ini enggak perlu. Bukan enggak perlu, maksudnya kita hindari sajalah. Saya lebih senang main di nomor 2. Karena di nomor 2 ini udahlah gratis, kemudian yang ada di Scopus dan ada di WOS itu juga masuk kok ke Google Scholar. Ya, nah nanti saya akan praktekkan ini. Kalau kita punya waktu boleh yang lainnya juga praktek, boleh ya. Nah, ini tip penelusurannya, yang penting bahwa kita tahu topik apa yang mau dicari, ya, tahu nih topik apa yang mau dicari. Ya, misalnya seperti saya bilang, kalau di marketing sekarang lagi trennya itu adalah artificial intelligence, tapi kalau 5 tahun yang lalu segala hal yang berbau green itu semuanya menjadi tren ya. Mau itu adalah green finansial, kemudian ada green marketing, ada green human resource. Nah, kalau dulu kan kayak gitu ya. Kemudian ada lagi green supply chain management, semua segala hal yang berbau green itu waktu 5 tahun lalu menjadi tren. Kalau sekarang saya nggak tahu topik-topik apa yang tren di accounting. Boleh jadi nih accounting literasi mungkin ya, saya nggak paham ya apa yang jadi peminatan Bapak dan Ibu. Yang penting tahu apa yang akan dicari yang jadi keyword kita. Ya, kemudian maksimalkan fungsi filter, ini di filter nih. Filter tahunnya lah, filter jurnalnya lah, nanti saya bukakan sama Bapak Ibu sekalian sebagai contoh, dan juga kita menggunakan kata kunci yang tepat. Nah, kalau seandainya sinyalnya kuat itu cepat ya, beberapa hitungan menit dia akan keluar ya. Tapi kalau misalnya sinyalnya lemot ya loadingnya lamaan ya. Tapi ini adalah betul-betul membantu kita POP ini untuk menambang. Nah, ini contohnya nih, begitu keluar ditambang ya sudah langsung keluar nih deretan apa saja yang harus kita baca, membuktikan bahwa sebenarnya hal tersebut sudah banyak ya. Hasil penelusurannya bisa berdasarkan nih sebelah kiri ini bisa kita baca ya. Hasil penelusurannya bisa berdasarkan metriknya, kemudian berapa yang mensitasinya, ranking ke berapa jurnal yang sedang kita baca ini, ranking enggak, siapa penulisnya, judulnya apa, tahunnya apa, publikasinya di mana, publishernya, penerbitnya apa, tipenya juga dia kasih tahu. Ya, apakah ini buku, apakah ini jurnal, apakah ini berita sekedar berita populer. Nah, itu ada type-nya. Tapi kalau saya pasti itu saya sudah waktu saat saya menseleksi saya sudah tulis type-nya saya maunya apa. Nah, itu ya yang saya sampaikan. Nah, saya tutup dulu, saya masuk ke dalam ini ya, latihannya langsung Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah sudah sempat melakukan download ya, saya nggak paham sudah download atau belum. Tapi kalau misalnya sudah download, maka akan keluar sebagai berikut ini. Ini adalah POP yang Bapak Ibu akan
akan lakukan penelitian. Oke, sekarang semuanya sama-sama kita lihat dulu. Ya, nanti saya kalau ada waktu, cukup waktu, saya tetap berikan kesempatan untuk coba-coba. Ya, tadi seperti saya bilang, ini sudah kelihatan ya, POP di depan Bapak Ibu sudah bergantikan share saya, bukan lagi PPT saya tadi ya, tapi sudah dalam format POP. Jadi kalau POP-nya dibuka, bentuknya akan sebagai berikut. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Ibu ada download ya, bareng ya. Iya, Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu lihat yang di atas ini kan ada tulisan Crossref. Itu yang saya bilang tadi. Dia gratis, tapi cuma bisa nambang 200. Jadi kalau ada jurnal cuma 200, habis itu 200 lagi, habis itu 200 lagi. Nah, saya nggak suka pakai itu. Berulang-ulang, males saya ya. Nah, kemudian saya suka pakainya dalam yang kedua ini, saya bilang tadi, Google Scholar. Kenapa? Karena Google Scholar ini, si Scopus juga masuk di situ, si WOS juga masuk di situ. Jadi saya senang Google Scholar, dan sekali nambang bisa dapat 1000. Ya, sekali nambang kita bisa dapat 1000. Nah, kemudian di sisi kanan, kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada Scopus, itu ada bintangnya 2. Nah, yang ada bintang-bintang ini dia bilang, yang ada bintangnya ini, itu adalah yang berbayar yang seperti saya sampaikan. Ya, monggo Bapak Ibu, kalau yang dulu S1 atau S2-nya dari perguruan tinggi negeri, yang munafik, tapi ya, yang Big 5 University, 5 universitas tadi, itu pasti dikasih passwordnya, tapi kalau yang enggak, ya enggak bisa juga. Oke, saya mulai yang kita bisa saja ya, saya pakai yang Google Scholar. Maka yang Google Scholar ini saya klik ya, Bapak Ibu sekarang kursor saya klik adalah Google Scholar, saya klik. Ini sekarang saya lagi ngapain? Saya sedang menambang, ya, menambang data. Oke, nah, ini autornya saya nggak peduli, siapapun penulisnya saya monggo, saya mau aja. Ini di paling atas kan tulisannya autor. Jadi kalau kita tidak edik sama seseorang, harus tulisannya si Anu gitu yang saya baru percaya, ya ndak usah. Kalau saya bilang mah siapa aja, selama dia sudah masuk ke dalam jurnal-jurnal yang terindeks, harusnya kita percaya siapapun penulisnya. Ya, jadi sebaiknya autornya dikosongin. Nah, kemudian yang kedua adalah publication name. Ya, ini ada publication name. Maka publication name ini saya isinya adalah jurnal. Tujuan saya apa? Supaya nanti, nulis jurnal aja salah nih. Jurnal. Kenapa saya taruh jurnal? Supaya nanti yang buku nggak keluar. Karena saya nggak mau nanti dalam disertasi saya merujuk pada buku. Tapi kalau Bapak Ibu mau, silahkan saja jurnal, book, ya, book chapter, boleh silahkan. Tapi kalau saya secara pribadi, saya nggak mau buku yang saya pergunakan. Ya, saya maunya jurnal. Jadi saya taruhnya publication name-nya pokoknya dari jurnal. Kemudian yang berikut lagi di sini ada title words. Ya, title words itu adalah kata-kata yang mau kita jadikan kunci. Ya, nah sebaiknya kita isinya yang keyword saja. Nah, ini silahkan monggo buat latihan. Siapa yuk yang mau dicariin ini keywordnya mau apa? Nanti kalau nggak ada yang ngasih saran apa, nanti akhirnya jadinya tentang marketing, karena yang saya tahu kan marketing. Bapak Ibu apa coba yang mau diteliti supaya jadi contoh saja keywordnya apa coba? Di akuntansi SDGs, Bu. Ayo siapa? Mas Adam. SDGs, Bu. SDGs. SDG. Yo. And SDGs-nya di segala bidang. Bu Sofi ya? Iya, coba seperti itu munculnya akan semua ya, Bu. Iya. Iya, SDGs ya. Oke, sudah ya. SDGs nih ya. Udah keywordnya adalah SDGs. Sekarang lihat sini. Maksimum numbernya 1000 ya, tapi nanti nungguin 1000 kan kelamaan ya, karena ini kita kan cuma latihan doang. Boleh ya saya kecilin jadi 200 ya, biar nggak kelamaan maksud saya. Harusnya sih jangan dikecilin, kalau benerannya buat diri pribadi ya 1000, biarin aja dilepas 1000. Oke? Nah, kalau sudah di sisi kanan ini ada year. Tahun berapa yang mau kita teliti? Misal saya mau datanya saya maunya jurnal-jurnal yang tahun 2020 ke atas doang. Nah, ini silakan diisi jadi 2020. Ya, sampai kapan? Kalau sampai hari ini ya kosongin aja.
Ya, tapi kalau misalnya nyari datanya, saya mau cari datanya yang 2010 sampai 2020 ya monggo silakan diisi. Ya, tapi kalau sebagai betul-betul saya nggak tahu ini saya mau nulis SDGs ini dari mana, jangan dibatasin tahunnya, justru kita akan tahu perkembangan mengenai SDGs. Supaya kita tahu kan kontinumnya. Karena saat nanti kita presentasi sama dosen pembimbing kita, yang kita anggap kebaruan, kita bisa melihat kontinum nih. Oh, SDGs 10 tahun yang lalu tuh begini, 5 tahun tuh begini, 2 tahun lalu begini, itu kan harus terlihat kontinumnya. Jadi kalau saya tidak akan bikin years-nya, saya kosongin years-nya. Tapi monggo kalau Bapak Ibu punya keperluan lain, misal kalau pengen lihat yang terbarunya dulu Bu, saya pengen tahu nih SDGs ini sekarang itu di bidang apa ya? Nah, monggo years-nya dipagerin. Nah, kalau sudah, ini silakan klik search. Ini di kanan ini ada search. Ini kursor saya, ini di klik search. Monggo saja, nanti dia akan jalan. Nah, ini dia sudah jalan. Kita tunggu, karena kita batasin tadi 200. Kalau nggak batasin ya udah dia 1000, dia mah baik, ya nggak pelit dia. Nah tapi yang penting semua yang kita tambang ini asalnya dari jurnal, karena tadi saya sudah batasin dia harus dari jurnal. Kalau dari buku, nggak tahu ya saya ya, kalau saya tidak berikan gitu mahasiswa S3 saya nulisnya dari buku. Nggak tahu, silahkan saja dengan konsentrasi masing-masing ya, karena saya nggak tahu perkembangan teori-teori akuntansi, apakah memang di buku juga berkembang cukup baru kebaruannya. Nah, ini dia sudah berhenti ya. Jadi keluar sebanyak 200 sesuai permintaan kita. Ya, kalau tadi 1000 ya 1000 dia keluarnya, dia mah baik ini, nggak pelit ya. Nah, makanya kita lihat di sini bahwa ada berapa nih? Ada 200 ya, tapi semuanya jurnal nih, lihat di sini ya. Misalnya contohnya yang pertama yang membahas mengenai SDGs itu adalah jurnal ini dan seterusnya. Kalau mau dibuka, monggo saja dibuka, diklik ya. Kalau mau dibaca silahkan dibaca satu persatu ya, tapi kalau nggak mau dibaca, karena kita kan mau lari ke Fosvure nih, yang penting saya sudah nambang dulu kan. Nah ini saya simpen. Saya simpen ini di kursor saya, moga-moga kelihatan. Ini di pojok kiri atas ada file. Habis itu saya save, tapi save-nya dalam bentuknya RIS. Nanti dia mintanya, memang dalam Fosvure itu mintanya adalah RIS. Ya, oke saya simpen ini ya. Oke, saya simpen, saya kasih nama Mbak Sofi aja, biar nggak salah. Sofi POP, ya, karena memang lagi latihan POP. Saya save ya. Oke, sudah, itu selesai kita menambang. Inilah yang disebut sebagai sedang melakukan penambangan. Moga-moga Bapak Ibu untuk menambang ini selesai, bisa dipahami. Tadi gampang kan? Intinya bahwa kita bikin di sini ya. Kalau saya sih saya maunya jurnal doang, tapi kalau misalnya mau book ya ini tinggal diklik book gitu ya. Nih, tinggal diklik book, atau maunya maunya cuman chapter book doang, silahkan pakai chapter book dan seterusnya. Nah, kalau keywordnya juga, kalau SDGs-nya mau SDGs untuk smash doang, ya silahkan di sininya harusnya SDGs and smash, misalnya gitu. Nah, ini. Jadi mencari SDGs cuma di bidang smash doang, ya, di bidang UMKM doang gitu. Misal ya, tapi monggo kita balik lagi ke yang sudah kita simpan tadi, bahwa kita cuma mencari jurnal, kemudian keywordnya adalah SDGs. Nah, kalau sudah, saya akan buka sekarang itu adalah POP-nya yang saya buka. Ya, POP-nya sekarang, Fosvure-nya yang saya buka. Nah, ini kalau semuanya sudah mendownload, maka tampilan Fosvure-nya adalah sebagai berikut ini tampilannya. Jadi di atas ada tulisan network visualization, ada overlay visualization, ada density visualization.
Kemudian yang sebelah kirinya ada create, ada open, ada manual, ada about force viewer. Nah, sebenarnya di about force viewer ini adalah manualnya, jadi bisa dibaca. Ya, kalau bingung-bingung bisa baca sih sebenarnya ininya apa namanya modulnya. Modulnya tuh ada di sini nih. Monggo silahkan diklik langsung modulnya. Ya. Nah, sekarang nih karena saya yang lagi disuruh praktekin ya sudah, pura-puranya nanti baca modulnya setelah ini ya. Nah, pertama yang diklik itu adalah create. Ini create. Saya klik create. Sudah. Kalau sudah klik create, nah, kalau kita mau cari adalah network data. Kalau cari network data, jadi belum punya data, tapi mau cari network datanya, maka yang diklik adalah yang pertama. Tapi kalau yang berdasarkan bibliographic data, maka yang kita klik kedua. Nah, kalau kita sekarang, sebenarnya kita sudah menambang tadi waktu kita pergunakan POP. Maka kita kliknya yang ketiga, karena kita sudah punya based on text data. Kita sudah punya. Ya, jadi ini saya klik yang ini. Oke, kemudian saya next. Nah, kalau sudah, next dia keluarnya begini. Datanya mau dari mana source-nya? Apakah dari force viewer file, atau dari bibliographic data file, atau dari reference manager, atau dari download data through API. Nah, tadi kita kan sebenarnya sudah kita tambang, kita kan sudah punya, udah kita simpen. Tapi bentuk yang kita simpen itu cuma bisa 3 kayak tadi kan, bisa RIS, bisa EndNote, bisa RIFWork. Nah, kita tadi kan bentuknya dalam bentuk RIS ya, maka kita kliknya yang ketiga. Nah, tapi kalau Bapak Ibu kayak saya bilang tadi, punya kok saya passwordnya si Scopus, berarti yang diklik yang kedua. Karena kan di sini Scopus lah, masalahnya Scopus kan tadi dibilang bayar. Nah, kalau nggak punya, ya jangan main di yang level kedua ini, karena yang kedua ini cuman boleh untuk WOS dan cuman boleh untuk Scopus yang kita nggak punya. Kan ketika kita mainnya ranah gratis dan kita simpan dalam bentuk RIS, makanya saya kliknya yang ketiga. Moga-moga paham kenapa yang harus ketiga, bukan yang pertama, bukan kedua, dan bukan yang keempat, karena masing-masing ini punya syarat di bawahnya ada keterangannya. Oke, kalau sudah saya akan next. Ya, saya ambil data yang saya simpan tadi. Saya simpennya di mana ya? Tadi saya simpennya adalah di saya ambil data yang tadi saya simpan. Tadi kan judulnya Sophie ya. Ini dia nih, Sophie POP nih. Ini dia. Saya ambil data yang saya simpan. Jangan lupa nyimpennya di mana. Nah, kalau yang nggak rapi foldernya, biasanya pusing lah. Tadi simpen di mana gitu, ya? Insya Allah pusing, ya kalau begitu. Tadi makanya kenapa saya tulisnya Sophie POP, karena memang nggak ada kan selama ini file-file Sophie. Pasti file-file saya namanya Yolanda gitu kan. Nah, saya sengajain supaya saya gampang mencarinya. Terbukti nih gampang ya, langsung keluar Sophie POP. Nah, kalau sudah saya okekan. Nah, kalau saya sudah okekan, itu saya akan next lagi. Ya. Nah, ini yang saya harus sampaikan ke Bapak Ibu. Kalau yang Bapak Ibu nanti akan linkkan satu dengan lainnya cuman lihat dari judul doang, maka Bapak Ibu kliknya yang kedua. Kalau lihatnya dari abstraknya doang, maka Bapak Ibu akan klik yang ketiga. Maksudnya paham nggak gini? Kan tadi Mbak Sophie bilang pengen neliti mengenai SDGs. Kalau cuman nulis SDGs-nya di judul doang, maka yang diklik yang kedua. Tapi kalau bahas SDGs-nya di abstrak, maka kliknya yang ketiga. Kalau saya mendingan dua-duanya, di judul dan di abstrak, maka saya kliknya yang pertama. Paham ya bedanya ya? Jadi tadi topiknya Mbak Sophie tadi kan maunya tentang SDGs. Nah, SDGs-nya mau sekedar di judul saja, di title, atau di abstrak. Ya, kalau saya dua-duanya misalnya, saya mau cari yang dua-dua deh, yang di judul iya, yang di abstrak iya, berarti saya klik yang pertama. Oke, berarti kemudian saya next. Nah, kemudian
kalau nanti dia saat menghubungkan SDGs dengan variabel-variabel lainnya, cuman mau nyarinya 2 variabel saja, misalnya SDGs ke SMAS sendiri, SDGs ke performance sendiri, SDGs ke apalagi misalnya employee sendiri. Kalau sendiri-sendiri begitu, dia cuma disebut sebagai binary accounting, B2. Tapi kalau kita mau full accounting, berarti dia mencari jalur networknya ke variabel manapun. Nah, kalau saya, mending saya cari yang full counting. Jadi nanti saya tahu sebenarnya SDGs ini sudah dibahas di sektor apa saja. Jadi tidak hanya binary doang, tapi full counting. Ya, saya maunya full counting, maka saya akan next. Benar nggak tadi saya ngomong tapi nggak diklik ya, repot ya. Oke. Kemudian ini saya next ya. Nah, ini mau full countingnya sampai berapa variabel? Kalau mau sampai 10 ya monggo 10. Jadi kalau misalnya dia ketemu sama 10 kata yang sama, dia akan ngacak terus. Ini bisa dikecilin dan bisa dibesarin ya Bapak Ibu. Saya maunya ketemunya sama 8 kata aja, monggo. Ya, kalau enggak tahu ya pasrah. Misalnya saya nggak punya Bu bayangan mau berapa ya, ya sudah yang dikasih saja. Ya, yang dikasih dia saja. Ya, paham nggak maksudnya? Jadi si SDGs ini mau sampai berapa variabel sih yang mau dia ketemuin? Ya, kalau mau dia sarannya itu sampai dengan 10, ya kita okein saja. Kita next. Ya, ini juga kita next kan. Nah, ini yang dia tanya. Kalau disambungin sama right, sama country, sama SDG, bukan pakai SDGs ya, SDG. Terus kemudian sama role, sama paper, itu mau nggak? Kalau ada yang nggak mau, silahkan diklik. Misal, saya nggak mau pakai si paper. Papernya saya ilangin. Jadi nanti saya nggak mau, nggak usah lah ada hubungan, ngapain hubungan SDG sama paper, nggak ada hubungannya, ya udah tinggal diklik saja, nggak ikut. Tapi kalau misalnya belum ngerti di awal-awal, masih riset, masih masih galau, nggak tahu apa yang mau ditulis, ya sudah apa yang dia sediakan kita iyain saja. Nah, kalau sudah, ini saya bikin finish. Nah, ini keluar dia. Kenapa gambarnya nggak seru? Gambarnya harusnya seru. Kenapa nggak seru? Karena data kita hanya 200. Nah, akan seru kalau datanya 1000. Cuman kalau datanya 1000, tadi nunggu dia loading saja, cukup makan waktu. Nah, sementara ini saja dulu. Kurang seru sih gambarnya. Ya, karena cuma 200. Yang jelas bahwa Bapak Ibu lihat di sini ya, hasil yang mau kita lihat ya, hasilnya sebagai berikut. Ya, hasilnya kita baca sama-sama. Kalau dari sisi network, ternyata yang cerita mengenai SDGs ke country itu sudah banyak. Kemudian kalau SDGs ke Sustainable Development Goal juga sudah banyak. Kemudian kalau SDGs ke SDG itu juga sudah banyak. Ini kan lihat ya garisnya ya. Kan garisnya ada. Yang belum ada garisnya yang mana ya? Nah, yang belum ada garisnya itulah yang disebut sebagai adanya kebaruan. Mana yang belum ada garisnya? Misalnya rule ke right atau rule ke SDG belum ada. Ya enggak? Rule ke SDG kan belum ada garisnya. Jadi peluang kita meneliti itu adalah lebih baik saya jangan SDGs tapi SDG. Gitu peluangnya. Tutup. Tapi yang di sini bisa dicek Pak, di sini. Ya, tapi jangan lupa ini dari 200 data. Kalau 1000 data jangan-jangan garis itu udah ada. Satu-satu. Seperti saya bilang tadi, jangan-jangan novelty itu bukan karena kebaruan, tapi karena saya yang kurang baca. Hati-hati. Nah, ini kan cuma sekedar pembuka saja buat Bapak Ibu, ya, untuk melihat inilah yang disebut sebagai network visualization. Terus, nah, tapi di sini ada overlay visualization. Ini dia nih. Nah, overlay visualization ini menunjukkan tahunnya, semakin warnanya terang, itu menunjukkan tahunnya baru, ya, semakin baru ternyata. Jadi contoh, kalau SDGs ke country, ternyata itu adalah riset-riset baru yang meneliti mengenai itu. Jadi kalau SDGs ke country, mungkin tahun 2018 itu belum bicara mengenai hal tersebut.
Ya, dia baru dibicarakan di tahun berapa? 2020. Jadi semakin hitam warnanya, semakin gelap nih, kayak gini nih warnanya, kalau orang Sunda bilang hidem gitu ya, semakin hidem warnanya, berarti penelitian ini ternyata sudah banyak yang neliti. Dan sudah apa ya, ya karena sudah lama jadinya ya boleh jadi ya, udah nggak ini lagi, udah nggak seru lagi gitu, karena sudah banyak orang yang melakukan hal tersebut. Nah, itu yang disebut sebagai overlay visualization. Dilihat dari tahunnya nih, di bawah nih ada penjelasannya nih. Jadi kalau yang semakin terang, semakin kuning, berarti penelitian-penelitian terbaru. Jadi kalau SDGs ke country boleh jadi itu penelitian yang ya masih adalah peluang, walaupun sudah ada yang neliti. Jadi di introduction nggak boleh bilang kalau nelitinya tentang SDGs ke country, terus kemudian statementnya bilangnya, oh yang neliti itu cuman Mbak Sofi doang. Nah itu dosennya langsung akan bilang, oh, enggak kok ada orang neliti, walaupun yang neliti ternyata baru tahun 2020-an. Gitu. Nah kemudian ini ada satu lagi nih yang bisa kita klik. Ini dia. Jadi kalau density visualization ini menunjukkan mengenai sama kayak tadi, kalau warnanya kuning itu masih punya kemungkinan untuk kita teliti. Tapi kalau yang sudah warnanya hitam-hitam itu berarti penelitiannya sudah banyak banget yang cerita mengenai hal tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat di sini yang cerita mengenai SDGs ya masih mungkin untuk dilakukan penelitian karena warnanya kuning. Cuman tinggal cari SDGs untuk variabel apa. Jadi mungkin SDGs-nya sebagai X-nya, Y-nya cari kebaruannya. Kebaruannya dari mana lah? Cari yang dari sini tadi. Nih, SDGs kemana ya yang masih kosong? Kalau kayak gini saya jadi Mbak Sofi, saya akan ulang. Saya nggak mau berhenti pada kata-kata cuman SDGs stop. Pasti saya akan bikin kayak saya bilang tadi, waktu saya nambang di POP, saya akan tulis SDGs N. Ya, N apa? Ya, misalnya SDGs N apa misalnya? GDP gitu ya, boleh jadi. Ya, ada sesuatu hal yang baru. Tapi kalau cuman SDGs, kita bisa lihat dari gambar ini, dia nggak menawarkan satu variabel baru, karena variabel yang ada itu semuanya sudah ada garisnya. Walaupun ada beberapa garis yang masih kita bisa lihat bahwa itu adalah masih untuk, nih kayak kalau kita lihat di sini kan, kalau SDGs dilihat dari sisi country, itu masih penelitian tahun 2020, tapi 2020 pun sudah banyak juga orang yang bicara. Ya misalnya contohnya gini lah, kalau kita bicara mengenai pandemi COVID-19, nggak akan mungkin kan jurnalnya keluarnya 2015, nggak mungkin lah. Wong dia itu adanya mulai di tahun 2019. Tapi begitu dia ada 2019, apa nggak mual kita bacanya? Wong semua jurnal bahas mengenai COVID, betul sih dia baru. Ya, tapi begitu dia ada, langsung orang nulis mengenai COVID itu banyak banget. Ya, nah itulah kira-kira Bapak Ibu yang bisa dipergunakan baik untuk software POP dan software FOS. Ini saya lihat sih ada beberapa menit. Apakah ini mau dipergunakan untuk latihan atau mau buka pertanyaan? Saya monggo saja mana yang mau dilakukan. Mau pertanyaan juga boleh, mau latihan juga monggo saja. Saya masih punya ini kira-kira 20 menitan. Monggo silahkan kalau ada yang mau tanya. Bu Yolanda. Ya. Saya Anita, Bu. Ya. Bu, kalau yang kita cari itu tadi misalnya padanan kata, misalnya tadi Sustainability Development Goals, and misalnya padanan kata lagi, itu dia bisa kerja ya Bu ya? Oh bisa. Ya. Bisa. Sekarang saya mau tunjukin begini ya. Jadi kalau misalnya, ini dia, publish or perish. Ya, jadi kalau misalnya dia padanan kata, Ibu harus kurung dia. Misalnya contoh ya, saya mau bikinnya green marketing, bukan green and marketing. Ya, ya. Karena kan green marketing itu satu padanan kata, maka saya harus ikat dia. Jadi harus nulisnya begini. Nah, gini.
Nah, supaya dia nggak pisah-pisah. Kalau saya nggak kurung dia, nanti keluar si green, ini jadi dua variabel. Variabel green sama variabel marketing. Nih, kalau misalnya kayak saya nih, saya sekarang saya sedang riset saya ini nih. Ini riset saya. Ini, terus saya bikinnya begini. Karena kan yang orang bicara mengenai artificial intelligence kan bukan orang marketing doang, justru orang IT yang banyak bicara mengenai artificial intelligence. Maka, supaya saya bisa kurung, nah ini saya harus kurung dia adalah sebagai berikut. Nah ini padanan kata yang saya pilih. Jadi nanti yang keluar adalah artificial intelligence sebagai satu nama variabel, bukan pecah variabel. Satunya lagi adalah marketing. Jadi nanti saya mau lihat bagaimana sih kecerdasan buatan ini dimanfaatkan di dunia pemasaran. Nah ini riset saya nih sekarang lagi jalan. Jadi jangan berpikir bahwa kalau sudah jadi dosen habis itu udahan ya, pasti Mbak Sofi paham lah ya. Ya namanya dosen mah bebannya ngelebih-lebihin orang kantoran kayaknya ya. Suruh neliti juga, iya hayu gitu. Nah ya ini yang harus dilakukan. Jadi sekali lagi Mbak Anita, kalau nama variabelnya terdiri dari beberapa kata, itu harus dikurung Mbak. Kalau nggak dikurung, maka dia menganggap dia akan membaca itu adalah merupakan 3 variabel kalau misalnya dia terdiri dari 3 kata. Gitu caranya. Baik Bu, thank you Ibu. Ya. Ada lagi yang tanya? Bu, saya bisa tanya? Oke. Ya, Bu Dr. Yolanda, saya mau tanya, itu kan tadi kita tarik 200 data. Ya. Dapatlah gambar sekian. Kita tarik 1000 data, dapatlah networknya demikian. Ada kemungkinan nggak ketika kita menarik 1000 data, kita nganggap, wah ada satu nih yang mungkin belum dibahas. Tetapi ternyata mungkin itu masuk dalam data yang ke-2000. Oke. Bisa nggak seperti itu? Jadi kita nganggap, wah ini mungkin novelty nih. Kita narik 1000 data. Ternyata kalau ditarik 2000, mungkin ceritanya jadi berbeda. Itu bagaimana ya Bu Dr. Yolanda? Ya, bisa jadi dia ke 1001 ya Pak. Data kita yang 1000, ternyata dia di 1001. Betul. Maka kalau emang mau beneran, ya Bapak silahkan 1000 itu kan bisa berkali-kali Pak. 1000 pertama, 1000 kedua, 1000 ketiga udah 3000. Kalau 3000 dosen pembimbingnya juga masih nggak mau ditunjukin, masih kurang, ayo kita kerjain. Oh iya, siap. Ayo. Kan toh tadi melihat waktu saya ngerjain itu kan nggak lama, asal sinyal kita kan kuat itu aja. Ya, kalau sinyalnya kuat kan dia muter. Ya hitungan menit lah, nggak sampai hitungan ini ya, nggak sampai 5 menit, kayaknya 2 sampai 3 menit. Ini kan karena pelatihan saja saya. Iya, saya coba 1000 udah mau selesai sih Bu. Nah, tapi berarti sudah beberapa menit pasti kan? Iya, sudah sekitar dari yang awal makanya, itu. Ya, kalau pelatihan saya bikin tiba-tiba 1000, pasti yang lainnya nunggunya lama. Cuman lihat-lihatan kelamaan, makanya saya batasi tadi 200. Cuman kalau tadi bilang, Bu, saya udah coba 1000, Bu. Taunya dia di 1001, Bu. Nah, terus piye? Ya wes, pokoknya nggak boleh kalah sama software. Kita kerjain, kita bikin 1000 kedua. Kurang juga bikin 1000 ketiga, hayo gitu. Ya, cuman memang filternya harus masnya juga harus lihat filter ya, karena nggak mungkin kalau kita tetap dengan filter yang sama pasti kan keluarnya list yang sama juga, maka itu filternya di mana? Filternya di tahun. Jadi 1000 pertama 10 tahun misalnya dari 2000 sampai 2010 gitu, 1000 kedua 2010 ke 2020 misalnya gitu. Ya, 1000 ketiga 2020 sampai 2022 dan gitu. Ya, jadi ada range waktunya, ada range waktunya gitu ya. Betul sekali. Terima kasih, Bu. Ya, saya sih senang dapat mainan baru ya. Saya dapat gini senang aja dapat mainan baru karena ya itu tadi ya. Sebenarnya saya dapat ini tuh kesel kalau ngelihat mahasiswa bilangnya penelitian ini baru Bu, cuman saya yang nulis. Tunggu dulu gitu. Saya mikir gimana ya cara ngeceknya ya bahwa bener nggak ya yang baru ya. Jangan-jangan karena memang saya yang nggak tahu gitu kan. Jangan-jangan memang kita yang kurang baca. Jangan-jangan kita baru pulang dari dunia mana gitu ya, sampai ke Jakarta terus nggak tahu kalau lagi ada rame mengenai
Indrakens. Nah, nggak ngerti kalau ada murah banget katanya gitu ya. Nggak tahu tagline itu gitu, nggak paham ya. Tagline-nya bener kan? Murah banget katanya gitu ya. Betul. Iya. Ya, karena tadi habis dari mana gitu nggak ngerti bahwa sedang rame sekarang mengenai binomo nggak ngerti aku, karpe dewe deh. Nah itu ya. Tapi satu kuncinya kalau saya bilang segala sesuatu itu nggak ada yang instan. Sama dengan POPs dan Fosvure ini, jangan berharap menemukan novelty karena instan, no. Ya, kalau nanti sudah ketemu pun, Bapak Ibu kan tetap harus membangun teorinya dan menganggap bahwa dia menjadi novelty, kan gitu. Ya, ini nggak ada instan. Ini saya nggak akan ngajarin menjadi IK dan DS, no. Ya, sama sekali enggak. Ya, nah maka itu memang harus dibangun, nggak ada kok yang instan. Ya, begitu juga kita ya, dengan banyaknya kita membaca artikel, ya walaupun misalnya nggak dibutuhin, tapi karena dibaca kan jadi nambah. Oh iya ya ilmunya itu toh. Oh iya ya ilmunya itu gitu. Memang begitulah nasib kalau mau jadi dokter, memang harus banyak baca. Nggak mungkin, impossible. Kalau berharap gara-gara punya POP dan Fosvure kemudian nggak baca jurnal, itu nggak mungkin. Itu hayalan. Itu kelompok murah banget gitu ya. Terus dijawab sama temennya, 20 tahun. Sebentar banget, kan gitu ya, kalau saya baca di itu ya. Dan saya berharap nggak ada yang jadi korban nih. Kalau jadi korban malu-maluin, masih berpikir jalan pintas ya, hari gini gitu ya. Jangan berpikir jalan pintas, nggak ada jalan pintas. Ya, saya kalau membaca itu ini ya, maksudnya ya kasihan juga sih, tapi ya gimana gitu ya, yang korbannya kan juga banyak ya, makanya dibilang dijawab 20 tahun, bentar banget gitu ya. Aduh, saya bilang no comment deh saya ya. Oke, ada lagi kira-kira, saya masih punya nih 10 menit. Ibu? Iya. Dengan Listia, Ibu. Ya, Mbak. Bu Yolanda, tadi kan kalau Ibu mempraktekkan keywords-nya 2 variabel. Kalau saya mau meyakinkan beberapa variabel yang saya sedang akan teliti, itu saya masukkan tuh Bu semuanya. Itu menggunakan NN, contohnya gitu ya. Terus tingkat ke efektif dalam mencarinya bagaimana ya Bu ya? Maaf, rada ini Bu. Rada mungkin pertanyaan rada ini ya, rada mendasar karena ini hal menarik banget nih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, saya paham. Pasti untuk level S3 tidak mungkin kan variabel hanya 1 atau 2. Pasti dia terdiri dari beberapa variabel. Apakah kita tulis semua variabel kita? Ya, saya monggo saja Bapak Ibu, semuanya boleh dicoba. Ya, kalau ingin semuanya ditempelin dengan misalnya X1N, X2N, X3 disebutin tuh misalnya punya X-nya itu sampai dengan 5. Ya, kemudian N terakhirnya adalah Y, silahkan itu dicoba untuk di running sehingga dia nambang datanya. Tapi kalau saya tidak menyarankan sebagai berikut, saya lebih menyarankan pada topik yang mau kita pilih supaya terbuka sebenarnya nanti mana yang masih punya celah. Jadi contohnya kayak tadi tuh, ya Mbak Sofi, pengen neliti SDGs, tapi sayangnya Mbak Sofi pun terlalu terbuka. SDGs apa dulu gitu kan? Jadi jangan cuma satu variabel. Nah, tapi juga enggak semua variabel kita masukin. Kalau semua variabel kita masukin, ya enggak apa-apa juga. Tetapi tidak membuka peluang untuk melihat sebenarnya variabel lainnya bisa apa aja. Biarin mesinnya yang mencari. Ya, cukup sebenarnya tema pokoknya saja. Seperti saya tadi ya, artificial intelligence and marketing. Walaupun artificial intelligence sama marketing itu kan pasti di dalamnya ada bicara mengenai cost, bicara mengenai profit. Nah, saya lepas. Tapi minimal topik utama saya itu masuk ke situ. Ya, nah itu yang bisa menjadi keyword utama ya. Walaupun kan kalau keyword itu sendiri kan pasti sebenarnya banyak ya. Ya, antara 5 sampai 8 biasanya tergantung dari jumlah variabel kita ya. Tapi kalau saya sih sarankan
Walaupun sebenarnya bisa ya, tapi saya sarankan sebaiknya gunakan keyword utama yang benar-benar penting supaya nanti jalurnya kebuka. Ya, jalur apa yang di luar variabel kita, karena siapa tahu variabel yang kita teliti itu semuanya sudah garis tebal. Garisnya udah tebal-tebal semua atau warnanya udah gelap-gelap semua. Tadi kan kalau warnanya semakin terang itu menunjukkan bahwa variabelnya masih punya potensi baru atau punya penelitian yang masih bisa dilakukan penelitian. Gitu kira-kira Mbak Listia. Mbak Listia berapa variabel rupanya Mbak Lis? Saya lumayan banyak variabel. Ada 4 variabel untuk independen, 1 dependent sama 1 moderating, Bu. Oke. Jangan berarti lupa ya lebih Bapak Ibu. disaranin 2 ya, Bu ya. Ya, Bapak Ibu jangan lupa baca buku Umas Karan bicara mengenai metodologi. Dia bilang hallmark of research. Ya, jadi riset yang keren, yang hallmark, dia bilang syaratnya ada 8. 1 harus purposiveness, 2 harus general, bla 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 bla. Terakhir dia bilang harus simple. Ya, jadi penelitian yang baik itu adalah penelitian yang simple. Karena saya setuju banget ya sama si buku Umas Karan yang bicara mengenai metodologi itu, yang penelitian yang baik adalah penelitian yang bisa dipahami oleh semua orang dan bermanfaat, itu yang paling penting. Itu yang disebut kenapa dibilang bahwa penelitian itu harus punya contribution. Jadi jangan ribet-ribet bikinnya, jadi jangan berpikir kalau variabelnya banyak itu keren, no. Ya, tapi yang keren itu adalah yang berkontribusi. Contohnya yang berkontribusi itu apa ya? Itu kayak Gojek itu tadi. Gojek itu kan punya kontribusi. Ya, coba kalau nggak ada Gojek ya, waduh, kayaknya saya hari gini nggak bisa ngapa-ngapain ya. Anak 3 seleranya, suami beda lagi. Anak 3 tapi kan hitungannya punya 4 anak. Yang 1 makannya mau apa, yang satu nah itu. Wah, bisa dunia saya riuh sendiri kalau nggak ada si Bang GoFood itu. Ya, habis dunia saya cuman urusan dapur doang. Nah, itu berarti kan punya dampak ya. Ya, kontribusinya besar. Membuka lapangan kerja juga iya, membuka perekonomian juga iya. Saya terlepas dari kontroversi ya. Nanti dibilang Ibu berpihak nih sama Nadiem Makarim. Enggak, saya lihat kebermanfaatannya. Ya, dalam realitanya memang bermanfaat, nggak bisa kita pungkiri. Ya, oke. Gitu. Ada lagi Mbak Listia, moga-moga membantu ya Mbak Listia. Sangat Bu, terima kasih. Saya langsung cobain nih Bu, praktekin nyari 1000 nih Bu. Sedang proses. Ya, kalau proses berarti kan dia lagi download ya, lagi loading ya. Nah, makanya saya nggak mau tadi langsung 1000 itu gara-gara gitu. Nanti pada nungguin saya kelamaan, kan kita lihat-lihatan doang ntar ya. Iya Bu, terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau enggak ada kayaknya oke semua ini. Saya nggak ragu memang ya, S3 akuntansi ini luar biasa, semangatnya ya iya, ya input masuk ke dalamnya juga sudah terseleksi kan, nggak mungkin nggak punya landasan sebelumnya tiba-tiba mau kuliah S3, wah itu yang berat ngajarnya ya, tapi saya percaya bahwa seleksi itu berjalan di S3 akuntansi mulai dari waktu pertama menjadi mahasiswa, kemudian saat sudah jadi mahasiswa juga tetap ada seleksi. Oke, kalau kalau enggak ada yang bertanya, tadi saya sudah berikan softwarenya, moga-moga Mbak Dini sudah share ke seluruhnya, moga-moga ini bisa dipakai, bisa menjadi semangat untuk Bapak Ibu, ya yang galau-galau, yang halu-halu terhadap disertasinya mau nulis apaan ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi ya, ketemu mainan baru nih ya. Oke, saya pikir begitu. Kalau enggak ada yang tanya, sampai ketemu. Masih ada bertanya belum? Masih ada yang lagi enggak? Ayo dipuas-puaskan. Ayo,
Pak Suyanto, Nggak ada manajemen Mas pasar, Adam. karyawan dipotong atau ditanggung? Alhamdulillah sudah sedikit paham, Prof. Tinggal pendalaman nanti dipraktekkan. Dalaman, ya. Yang lainnya, Pak Suyanto, ini banyak loh, yang masuk 106 loh. Ayo loh, lainnya loh. Yuk. Oh iya kan, aku juga dipotong. Mas Adam ini yang kemarin itu ya Bu, yang pitch itu ya? Ya. Oh iya. Saya masih ingat ini namanya ya. Mas Rian, Salah satu Mas Rian juga. kandidat. Iya. Tapi akhirnya kan Melinda ada enggak? Mbak Melinda, ada enggak? Oh, enggak ada Melinda. Mas Rian, enggak ada Mas Rian? Hadir, Prof. Ya, ada yang ditanya? Ada yang ditanya Mas Rian. Ya, siang Bu, Dr. Yolanda. Izin bertanya kan sebenarnya kan kalau kita berbicara masalah POP atau apa tadi fast viewer itu kan lebih ke ini ya, lebih ke topik gitu ya Bu ya. Nah, sebenarnya kalau mungkin di akuntansi terkadang kan salah satu bentuk novelty kita adalah dari sisi pengukuran. Apa itu? Apakah kalau memang POP ini atau fast viewer itu kita bisa ini nggak ya? Misalnya bisa ngecek kayak misalnya apakah pengukuran kita itu bisa dicek udah ada atau belum? Karena kan kadang kita juga ragu kan. Seperti itu Bu. Terima kasih. Iya. Berarti keywordnya yang kita rubah. Jadi misalnya indicators of SDGs. Jadi bukan meneliti SDGs sebagai variabel, tapi atau bisa tulisnya adalah measurement of SDGs. Nah, gitu bisa. Jadi dia benar-benar ngikutin apa mau kita kok. Dia kan mesin. Ini kan menambang data bibliografi dari metadata. Kan sebenarnya itu ya. Jadi baik POP maupun fast viewer itu sama. Ya, menambang data bibliografi dari metadata. Jadi di metadata tadi, meta yang banyak banget, itu namanya aja udah meta ya, datanya sudah terlalu banyak. Nah itu kita tambang dari sana, tergantung kita waktu mau nambang apa. Jadi kalau tadi misalnya contoh Mbak Sofi cuman mau nanya SDGs, maka dia menganggap itu variabel SDGs yang mau diteliti. Tapi kalau misalnya Mas Rian pengen tahunya adalah pengukurannya, berarti ya harusnya nulisnya jangan SDGs, tapi measurement of SDGs. Jangan lupa dipetik, dikurung. Kalau enggak nanti akan keluar measurement, keluar SDGs. Nah itu bahaya itu. Ya, padahal kan kepengennya kita pengen tahu measurement-nya. Nah, sekali coba gitu dulu. Habis itu kalau misalnya keluarnya nggak memuaskan, coba kata-katanya rubah. Indicators of. Nah, kalau kata nggak puas juga, boleh jadi dimension of SDGs. Nah, gitulah kira-kira ya. Ya memang dia akan keluarnya sesuai perintah kita. Ya, tapi kalau kita nganggap dia adalah bentuknya variabel, ya variabel dia keluar. Tapi kalau kita pengen taunya ukuran-ukurannya, ya kasihlah keywordnya dengan keyword-keyword kata-kata ukuran. Gitu. Dia nurut kok. Iya, namanya juga data kan ya. Nurut ya apa yang kita mau. Dan sekarang saya baru sadar juga Bu, misalnya gini. Kadang kita kan bingung ya Bu ya, kayak misalnya nyari referensi gitu kan. Kadang kita nyari referensi mungkin dari publisher, dari Emerald atau dari Scopus dan sebagainya gitu kan. Nah sebenarnya kalau dari POP sendiri sebenarnya kita juga ngebantu banget gitu kan, kita buat nyari referensi gitu kan Bu ya. Jadi kayak aku baru tahu gitu, oh ternyata ada cara lain gitu kan. Kadang aku kayak stuck, kok nggak dapet ya referensi yang masuk gitu kan. Ternyata dari sini kok, oh ternyata lebih gampang gitu kan, lebih malah relate gitu kan. Gitu. Ya, itu juga saya rasakan waktu saya habis belajar ini. Saya pikir, wah, mosok iya sudah punya bantuan nih si Herzik, bantuin bikinin POP, nggak saya manfaatin. Nah sayang, maka itu jadinya ya semangat aja neliti gitu. Karena memang ya selain memang tugasnya dosen kan gitu ya, harus neliti, nggak boleh kalah. Nanti mahasiswanya lebih pinter kan nggak enak ya. Nanti masa mahasiswanya yang ngajarin dosennya, ya nggak lucu dong. Makanya dosennya duluan tahu ya, baca terus. Jadi memang kalau saya merasa POP ini membantu sekali. Cuman tinggal tadi syaratnya ya, kita harus tahu apa keywordnya. Keyword itu penting. Karena begitu kita nggak tahu apa yang mau gue teliti ya, kalau nggak tahu pun ya udahlah, apa yang ada di kepala aja lah, klak klik apa gitu. Ya, nah itu yang
atau misalnya mau neliti mengenai, kalau sekarang lagi tren ya cryptocurrency ya, mau kripto ya boleh ya, pengen tahu juga gitu, misalnya kripto dengan N halal, nah itu juga menarik kan, ya kripto ini halal enggak ya, nah jadi saya ada 2 keyword saya, 1 kripto, 1 N halal, nah itu juga menjadi hal-hal yang daripada nanti bisa sih buka web Emerald seperti tadi disampaikan, tapi kadang-kadang dia kan bahasnya cuma Emerald doang, tapi kalau kita dari si POP segala macam itu keluar, apalagi kalau tahunnya nggak kita batasi. Ya kalau kita batasin tahunnya ya dia akan berhenti pada tahun yang kita batasin. Saya sih merasa terbantu ya dengan POP ini, saya senang ya POP ini. Nah juga ya ada beberapa nanti waktu saat kita buka POP itu kan ada beberapa jurnal yang terkunci memang. Ya, dan saya berharap kalau mahasiswa S3 sudah paham ya, begitu terkunci kan bukan jadi kunci mati nggak bisa ngapa-ngapain kan. Moga-moga semuanya sudah paham dong. Kalau anak saya sih nggak mau tuh, Bunda ini ilegal. Ya, saya kan suka kalau seandainya terkunci saya langsung bukanya Sci-Hub gitu kan. Tapi kalau anak saya bilangnya, wah Bunda ini ngajarin ilegal, dia suka dengerin saya kalau ngajar. Bunda ngajarin ilegal, saya bilang bukan ilegal. Menurut saya ilmu itu justru harus di-sharing. Saat ilmu itu ditutup-tutup, dikunci-kunci, malah menurut saya sih salah ya. Diskusi sama anak saya nggak pernah putus ya, sampai detik ini dia menganggap itu adalah hal yang ilegal, nggak boleh di-sharing katanya ya. Tapi kalau ya silahkan ya Bapak Ibu sekalian pasti punya pendapat masing-masing. Tapi kalau saya, ilmu itu menurut saya semakin dibagi harusnya semakin kembali ke kitanya akan lebih banyak. Jadi nggak dikunci-kunci, nggak dipelit-pelitin gitu. Jadi menurut saya sih Sci-Hub legal. Nah terserah kalau Mas Adam habis ini marahin saya, Ibu ngajarin ilegal. Sama Bu, sama. Saya jawabnya bodoh amat ya. Saya sama anak saya juga masih berantem sampai sekarang tentang Sci-Hub ya. Sci-Hub sudah saya bookmark kok Bu. Jadi kalau ada beberapa jurnal yang tidak terbuka, cari saja doi-nya. Nah doi ini di Kompas, silakan bukanya di Sci-Hub. Walaupun sekarang Sci-Hub ada beberapa versi yang udah ditutup ya. Kalau buka sekarang kan lihat ya, beberapa versi Sci-Hub itu ada yang ditutup-tutup. Jadi ya jaga-jagain lah. Ya, dicoba beberapa Sci-Hub lainnya yang situsnya bisa kita buka ya. Oke, moga-moga bisa menjawab ya Mas Rian ya apa yang saya sampaikan. Betul sekali ya, di akuntansi memang lebih kepada pengukuran ya, bukan nama variabelnya. Tapi ya itu tadi tinggal kitanya yang pinter-pinter waktu nambang data. Ya, nambang datanya ya measurement yang kita bikin, indicators atau dimension. Nah, itulah ya, dia nurut kok, baik dia. Pokoknya tergantung pesanan kita ya, dia keluarnya sesuai pesan. Ya, nggak kayak abang bakso ya, pesen nggak pakai bawang goreng malah datang bawang gorengnya ya, karena pusing abang baksonya ya. Tapi kalau si POP dia nggak pernah pusing ya, dia sesuai dengan apa yang kita mau keluarnya. Saya pikir begitu, Prof. Ya, udah memang jamnya pas, pinter, pas 2. Ya, jadi terima kasih Bu Dr. Yolanda Masnita, luar biasa pemaparannya ya, wawasan ini memberikan wawasan pada kita semua yang lebih luas ya, adik-adik mahasiswa, betul begitu? Betul, Prof. Betul, Prof. Betul, Prof. Cuma 2 orang yang jawab. Betul, Prof. Betul. Jadi berterima kasih ya kepada Ibu Dekan kita, Bu Dr. Yolanda Masnita.